What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul Paradise Lagoon. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Henny Stellan serta bawahan sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Edo Haye. Yang mana Henny ini bekerja sebagai kepala pelayan di rumah seorang bangsawan yang sangat terkenal bernama Mr. Simpson. Mr. Simpson ini mempunyai 3 orang putri. Mereka adalah Mary, June, dan yang paling kecil adalah Jasmine. Suatu hari June ikut demo bersama dengan kekasihnya yang bernama Ford karena nggak setuju atas pemimpin yang terpilih. Namun apesnya hal itu menyebabkan June ditangkap. Sementara di rumah terlihat Jasmine yang kedatangan pacarnya yang bernama Leo. Dan ketika mereka sedang asik berkumpul, Mary mendapatkan telepon bahwa June ditangkap karena demo. Mendengar kabar tersebut spontan, Mr. Simpson merasa syok sekaligus malu atas tindakan putri keduanya itu. Malamnya, Henny datang menghampiri Simpson. Melihat keadaan bosnya yang galau, Henny menyarankan agar Simpson membawa keluarganya berlibur selama beberapa waktu sampai berita tentang June yang ditangkap mulai mereda. Mendengar itu, Simpson menyetujuinya dan memuji saran pelayannya itu. Sekaligus ia juga meminta Henny untuk mempersiapkan semua kebutuhan keluarga dan mengajak seorang pelayan juga untuk bisa mendampingi Henny. Keesokan harinya, mereka pun mulai pergi berlibur menggunakan kapal pribadi milik Simpson. Terlihat di sana kedua putri Simpson yang membawa pasangannya masing-masing kecuali Mary, karena dirinya belum memiliki pacar. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik. Bahkan dalam perjalanan, Haye sempat mengajak Henny untuk berpusreng karena diam-diam dia menyukai pria itu. Namun baru kilik-kilik dikit, Henny udah dipanggil oleh Pak Simpson. Suatu malam badai besar datang menghantam kapal mereka. Ditambah lagi kapal mereka juga menabrak karang dan perlahan mulai tenggelam. Dan Simpson mulai menyalahkan Henny mengenai saran liburan ke laut selatan ini. Akan tetapi nasi sudah menjadi lontong dan mereka pun akhirnya menaiki kapal skoci untuk menyelamatkan diri. Kini entah sudah berapa hari berapa malam saat itu mereka terombang-ambing di atas skoci, namun belum juga menemukan daratan. Hal ini pun membuat mereka mulai cekcok karena persediaan makanan yang makin menipis. Beruntung di waktu yang bersamaan, Henny melihat sebuah pulau sambil berharap ada seseorang yang dapat membantu mereka. Setelah mendarat, di sana Simpson menyuruh kedua calon menantunya yaitu John dan Leo mengikat skoci mereka agar tak terbawa ombak. Mereka pun mengikatnya di sebuah karang. Namun ternyata itu hanyalah seekor penyu yang alhasil membuat skoci tersebut bisa kabur dengan senang hati. Simpson yang melihat hal itu langsung memaki kedua calon menantunya itu karena skoci itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa pulang. John dan Leo pun hanya bisa diam sembari meminta maaf pada sang ayah mertua. Sementara itu, Henny yang sedang mencari makanan melihat skoci mereka di tengah laut. Henny pun langsung menanyakan kenapa mereka membiarkan skoci itu kabur. John pun menjawab bahwa itu adalah akibat perbuatannya yang blow on. Lantas Simpson pun menanyakan kepada Henny apakah pulau ini tersambung ke daratan lain. Henny menjawab bahwa pulau itu terpencil, jauh kemana-mana. Mendengar hal itu, Mary pun menyuruh ayahnya sebagai kepala keluarga agar bisa mengarahkan mereka bagaimana cara bertahan hidup di pulau semacam ini. Simpson yang tak punya kemampuan untuk survival ini pun mulai mengarahkan mereka untuk membuat api. Ia dan kedua calon menantunya berusaha menyalakan api. Mereka pun mencoba berbagai cara untuk bisa menyalakan api. Henny dan Haye yang melihat perbuatan mereka di sini pengen ketawa karena sampai kapanpun cara tersebut gak akan berhasil. Henny pun akhirnya menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya menyalakan api dengan benar dan Henny berhasil menyalakannya. Pada akhirnya malam itu pun ditutup dengan Henny yang kembali diajakin Haye untuk ngadu mekanik. Di hari kedua, John dan Leo terlihat sedang mengumpulkan kayu untuk membuat sinyal SOS. Tak disangka, John kala itu malah melihat sebuah kapal mendekati pulau tersebut. Tentu hal itu membuat mereka bahagia dan langsung berlari memberitahukan hal tersebut kepada yang lain.
Namun ketika dilihat dengan jelas, ternyata itu adalah kapal mereka yang terseret ombak ke arah pulau tersebut. Melihat hal itu, Henny pun cukup senang dan berniat ingin mengambil beberapa perabotan dan sisa makanan dari dalam kapal untuk bertahan hidup. Malam harinya, Henny dan Haye membawakan makanan untuk mereka sebagai bentuk ketaatan kepada bos. Namun sialnya, kerja keras Henny dan Haye ditolak mentah-mentah oleh mereka. Henny dan Haye pun benar-benar sakit hati dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Di hari ketiga, walaupun Henny dan Haye nggak bergabung bersama mereka nggak merasa khawatir karena mereka merasa punya peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup di pulau tersebut. Namun ternyata ketidakhadiran Henny di tengah-tengah mereka membuat keadaan semuanya semakin berantakan. Apalagi ketika Mary melihat kedua calon adik iparnya yang kebangetan manja. Hingga akhirnya mereka pun menyerah dan menghampiri Henny kembali, kecuali Mary karena merasa nggak sudi. Keesokan harinya, Mary yang gengsi dirinya nekat berenang untuk mengambil makanan dari kapal. Namun karena nggak bisa berenang, Mary justru kelelep. Beruntung saat itu Henny melihat dan langsung membantunya menuju ke kapal. Setibanya di kapal, Henny pun memberikan minumannya untuk menenangkan diri. Setelah itu Henny masuk ke dalam kapal untuk mencari barang lain. Mary sempat panik karena Henny tak kunjung muncul. Untungnya beberapa saat kemudian ia pun kembali ke atas sambil membawa baju untuk Mary. Melihat hal itu, Mary pun langsung memeluknya, dan hal ini membuat Henny jadi mulai kesemsem pada putri dari bosnya itu. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu di rumahnya Pak Simpson, istrinya mengadakan sebuah acara untuk mengenang kematian Simpson dan ketiga putrinya. Hal ini ia lakukan karena sudah beberapa minggu mereka melakukan pencarian, namun Simpson dan ketiga putrinya tak kunjung ditemukan. Singkat cerita, 2 tahun waktu berlalu. Terlihat di sana mereka sudah mempunyai tempat berlindung sederhana yang tak lain itu adalah berkat Henny yang memiliki jiwa survival yang tinggi ternyata. Namun perubahan besar-besaran terjadi di mana sekarang Henny lah yang paling berkuasa di antara mereka. Simpson dan yang lainnya nggak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan Simpson mau melayani Henny setulus hati seperti apa yang dilakukan Henny saat di rumah 2 tahun yang lalu. Tak hanya itu, terlihat di sana sekarang putri-putri Pak Simpson juga sangat menghormati Henny. Henny benar-benar diperlakukan seperti seorang raja. Bahkan jika dirinya ingin berpusreng dengan ketiga putrinya Pak Simpson telah memperbolehkannya. Itu semua Simpson lakukan karena ia sangat bergantung pada Henny. Namun hal itu nggak dilakukan oleh Henny karena ia masih respect pada mereka. Sementara di sisi lain, John justru sekarang lebih sering terlihat bersama Haye. Sialnya ketika John mencoba mengajaknya berpush rank, Haye kerap kali ogah-ogahan karena ia dianggap bodoh olehnya. Selain itu, Haye juga menolaknya karena ia sejak dulu sudah menyukai Henny. Kini Haye dan Mary pun saling berkompetisi untuk bisa memenangkan hatinya Henny. Bahkan tak jarang Mary dan Haye sikut-sikutan untuk bisa membawakan makanan pada Henny. Well done, Mary. Suatu hari, Henny mengumumkan pada mereka semua bahwa hari ini mereka libur dan bisa melakukan apapun yang mereka suka seharian penuh. Mendengar itu tentunya mereka pun sangat bahagia. Mereka berenang dan bermain layaknya bocah. Sementara Mary tentunya terus merapat dengan Henny menemaninya mencari mutiara. Lantas setelah selesai mereka pun bersantai sejenak di pinggir pantai. Saat itu Henny pun memberanikan diri dan mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama mencintai Mary. Namun Henny tak berani mengungkapkan perasaannya itu, mengingat dulu ia hanyalah seorang pelayan yang mungkin mereka gak akan bisa bersatu. Mendengar itu Mary pun meyakinkannya dan mengatakan kalau ia juga sebenarnya mencintai Henny, apalagi setelah 2 tahun hidup bersama. Dan ini sudah ia rasakan sejak lama pula. Akhirnya setelah menerima jawaban dari Mary, tanpa pikir panjang mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Sepulangnya dari sana, Henny memberitahukan pada Haye bahwa sekarang dirinya sudah resmi berpacaran dengan Mary. Mendengar itu, Haye pun merasa sesak karena kini pujaan hatinya sejak lama malah menjalin hubungan dengan wanita lain.
Malamnya ketika sedang makan, Henny meminta izin kepada Simpson untuk menikahi Mary. Mendengar itu, Simpson yang sekarang sudah menjadi pelayan setianya Henny pun spontan menyetujuinya. Begitu juga dengan putrinya yang lain, kecuali Haye yang memilih keluar sambil menangis. Keesokan harinya, mereka pun mengadakan acara pernikahan Mary dan Henny. Terlihat di sana Mary diantarkan oleh Simpson dan kedua adiknya. Namun saat mereka hendak melakukan ijab kabul, tiba-tiba di sana mereka melihat sebuah kapal yang melewati pulau tersebut. Melihat hal itu, mereka pun gak berani memberikan sinyal apapun tanpa izin dari Henny. Namun Henny yang baik hati dan menyadari hal itu langsung mengirimkan sinyal kepada mereka. Semua orang pun terlihat sangat bahagia, kecuali Mary yang malah terlihat bersedih karena hal itu telah menggagalkan pernikahan mereka. Mary bilang ia ingin tetap di pulau ini bersama Henny. Henny pun enggan menjawabnya dan kemudian memintanya pergi. Sesaat kemudian ketika Simpson sedang berbicara dengan kapten dari kapal tersebut, Henny datang sambil membawa minuman untuk mereka layaknya seorang pelayan. Henny juga mengatakan kalau Simpson adalah seorang bangsawan yang siap membayar mereka jika mereka mau mengantarnya pulang. Singkat cerita, sepulangnya ke rumah, Simpson pun mengadakan pesta besar di rumahnya. Terlihat di sana si John dengan sombongnya kembali merendahkan Henny seakan lupa dengan kejadian selama ini. Henny yang sudah tak berdaya ini pun hanya bisa pasrah sambil bengong melihatin bintang. Setelah pesta usai, istrinya Pak Simpson mengumpulkan semua orang yang terdampar dan menanyakan siapa orang yang paling berjasa selama 2 tahun di pulau tersebut. Awalnya di sini Henny menutup-nutupi kepiawaiannya di pulau itu. Namun akhirnya Simpson sendiri yang mengungkapkan kalau Henny lah yang telah menyelamatkan dan yang paling berjasa selama di sana. Ia pun ingin Henny menjadi tangan kanannya dan mengurus semua pekerjaannya. Namun dalam pertemuan itu Henny justru menyampaikan kalau dia ingin resign dan membuka usaha fried chicken di kampungnya. Mendengar itu, Simpson merasa berat melepas pegawai sebaik dan seahli Henny. Namun dirinya gak bisa mencegah keputusan Henny. Sebagai bentuk terima kasih atas pengabdiannya selama ini, Simpson pun berniat memberikan modal yang sangat besar kepada Henny. Namun Henny justru menolak karena ternyata ia mempunyai mutiara yang selama ini dikumpulkannya dari pulau tersebut. Lalu sebelum pergi, Mary meminta kepada Henny untuk membawanya kembali ke pulau itu dan mereka hidup berdua di sana selamanya. Namun Henny justru menolak karena sadar mereka ini beda kasta. Henny kemudian menemui Haye dan di sanalah Haye mengajukan diri untuk ikut bersamanya. Tanpa diduga, Henny justru mengiyakannya. Henny pun berkata kalau ia akan mencintai Haye dan berjanji akan setia dengan dirinya.